Pada awal film, ditampilkan seorang wanita bernama Sarah sedang berbelanja di toko kelontong bersama kedua anaknya bernama Ben yang berusia 6 tahun dan Lucy yang berusia 4 tahun. Saat itu, Ben mengambil makanan tanpa izin dari ibunya. Hanya saja seorang penjaga mengetahui hal tersebut dan menyerahkan bungkus makanan Ben kepada Sarah agar dibayar. Ketika membayar, penjaga tadi terus memperhatikan Sarah, jadi Sarah terpaksa membatalkan sejumlah barang belanjaan lantaran makanan Ben tadi menyebabkan uangnya kurang. Beralih pada dua orang anggota gangster yang sedang melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan. Tanpa mereka sadari, seorang pria bernama Tito tengah mengawasi. Malam hari sebelum menidurkan anak-anaknya, Sarah mengisahkan dongeng kepada mereka. Namun, tampaknya hanya Lucy yang antusias karena Ben lebih memilih berbaring dan tidak merespon apa-apa. Keesokan hari, Sarah mampir ke kantor polisi guna menanyakan perkembangan penyelidikan atas kasus suaminya. Sayang polisi malah memintanya untuk melupakan kasus tersebut, seolah tidak pernah melakukan penyelidikan apa-apa. Dari situ, dengan berat hati Sarah pergi mengunjungi ibunya. Di sini terungkap bahwa suami Sarah meninggal akibat dibunuh dan Ben adalah satu-satunya saksi mata. Peristiwa mengerikan yang Ben saksikan menyebabkan dia trauma dan tidak pernah lagi berbicara sejak saat itu. Hal ini menjawab mengapa Ben selama ini tidak pernah menanggapi ibunya. Kematian suaminya juga berdampak pada keuangan Sarah, sehingga sebagai ibu tunggal yang berpenghasilan rendah, Sarah seringkali mengalami kekurangan uang. Mengerti akan hal ini, sang ibu menyarankan agar Sarah dan anak-anaknya tinggal bersama dia. Namun Sarah menolak tawaran tersebut. Sarah selanjutnya mengajak Ben dan Lucy mengunjungi makam suaminya yang tampak masih baru. Sarah menyerahkan karangan bunga kepada Ben dan memintanya berbicara di makam sang ayah. Tetapi Ben tetap tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Sarah kemudian menggenggam erat tangan kedua anaknya dan memandangi makam suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Pada waktu yang sama di tempat berbeda, Tito mencuri sebuah mobil lalu mengendarainya dengan kecepatan penuh. Setelah dengan sengaja menabrak bagian belakang mobil gangster yang dia intai kemarin, Tito segera merampok kantong plastik dari bagasi mobil mereka. Melihat itu, kedua anggota gangster segera mengejar. Sementara itu Sarah dan anak-anaknya baru saja sampai ke apartemen mereka ketika tiba-tiba Tito menyelinap masuk dan memaksa Sarah untuk diam. Lantas dari jendela, Tito tersenyum memperhatikan kedua anggota geng yang kebingungan mencarinya. Setelah kedua orang itu pergi, Tito tanpa permisi menggunakan toilet Sarah. Tito kemudian meminta Sarah untuk merahasiakan tentang kehadirannya sebelum pergi begitu saja. Di sebuah bar, kedua anggota geng bernama Makers dan Terry menghadap bos mereka yang bernama Leo untuk melaporkan perampokan tersebut. Mendengar keduanya gagal menemukan si pelaku, sontak Leo menjadi marah. Pada malam hari, Sarah dikejutkan oleh Tito yang kembali datang ke rumahnya dan memaksa untuk masuk. Dikarenakan Tito mengancam akan memecahkan kaca, Sarah terpaksa membukakan pintu. Begitu masuk, Tito langsung menuju ke toilet, tempat di mana ternyata dia menyembunyikan barang rampokan. Tito kemudian membuka kantong plastik berisi obat-obatan terlarang dan memberi Sarah 40% dari uang hasil penjualannya hari itu. Tito berkata, rumah Sarah adalah tempat yang sempurna untuk menyimpan barang-barang itu karena tidak akan ada yang mencurigai seorang ibu dengan dua anak. Tito juga berjanji bahwa dia hanya bertransaksi selama 5 hari, jadi akan menghilang setelah itu. Hanya saja, Sarah tetap menolak terlibat dan membujuk Tito untuk pergi, memicu kemarahan Tito yang langsung mengancam akan menghabisi Sarah dan kedua anaknya. Alhasil Sarah terpaksa menuruti kehendak Tito. Keesokan hari, terlepas dari kehadiran Tito yang menambah masalahnya, Sarah masih bertekad mencari tahu siapa pembunuh suaminya.
Sarah mengajak kedua anaknya ke taman tempat suaminya terbunuh dan memohon kepada Ben agar mau menceritakan peristiwa yang dilihatnya di hari kejadian. Sayang Ben masih menolak untuk berbicara. Di malam hari, Tito kembali ke rumah Sarah dengan membawa sejumlah makanan dan sekali lagi membagikan uang hasil penjualannya hari ini kepada Sarah, kendati Sarah menolaknya. Tidak berani berbuat apa-apa, Sarah mencoba menceritakan tentang kematian suaminya dan bertanya apakah Tito mengenal suaminya atau mengetahui sesuatu tentang kejadian itu. Setelah Sarah menyebutkan nama suaminya, Tito mengaku pernah mendengar kalau nama tersebut adalah nama seorang pengedar narkoba dan mungkin terbunuh karena itu. Kalimat ini tentu saja menyinggung perasaan Sarah, namun Tito bersikeras akan kebenaran tersebut dan meminta Sarah tetap menghormati mendiang suaminya karena ia tahu menjadi pengedar narkoba bukanlah hal yang mudah. Setelah Tito pergi, Sarah pun bertanya-tanya tentang kebenaran itu. Jadi berpikir tidak ada salahnya menggunakan uang pemberian Tito karena selama ini pun mereka hidup dari uang yang sama. Alhasil keesokan hari, Sarah dan anak-anaknya berbelanja dengan memilih barang-barang yang mereka inginkan. Hal tersebut menyebabkan penjaga yang selama ini mengetahui Sarah kekurangan uang tiba-tiba bertanya mengenai tarif yang Sarah tetapkan, menyiratkan kalau dia berpikir Sarah adalah seorang wanita libur. Sekembalinya ke rumah, Sarah pun menikmati hari yang menyenangkan bersama anak-anaknya karena merasa tidak kekurangan uang lagi. Belakangan, Sarah mendapati tutup bathtub tempat penyimpanan obat telah terbuka dan menjadi sangat terkejut menemukan Ben yang tengah bermain dengan obat-obatan itu. Karenanya dengan panik Sarah segera membersihkan anaknya. Selang beberapa saat, Sarah melihat Tito yang kembali mengetuk pintu. Lantaran Sarah enggan membukanya, Tito pun memecahkan kaca dan masuk ke dalam. Menyadari hal buruk akan terjadi, maka Sarah menutup pintu kamar anak-anaknya sebelum menghadapi Tito. Obat-obatan yang masih belum sempat Sarah simpan akhirnya Tito temukan. Sarah mencoba meminta maaf atas tindakan Ben yang tidak mengerti apa-apa dan berjanji akan mengganti kerugian dengan apapun yang Tito inginkan. Mendengar itu, Tito pun mendekati Sarah dan menuntut untuk bersenang-senang. Tetapi Sarah menolak. Dan tanpa Tito ketahui, Sarah mengambil pisau yang ada di atas meja, lalu menikamnya. Tepat ketika Tito terkapar, bersamaan dengan itu pula anak-anak Sarah menggedor pintu. Jadi, Sarah segera menemui mereka dan memberitahu semua baik-baik saja, serta meminta mereka pergi. Saat kembali ke kamar, Sarah mendapati Tito yang sudah tak bernyawa. Sejurus kemudian, Sarah mendengar pintu diketuk, di mana ternyata dua orang polisi datang setelah mendapat laporan keributan dari tetangga. Namun, polisi hanya menemukan botol minuman beralkohol dan kaca yang pecah. Jadi menyimpulkan bahwa Sarah berkencan dengan seorang pecandu alkohol dan menyarankan agar dia memperbaiki diri. Setelah polisi pergi, Sarah mulai memikirkan cara bagaimana menyingkirkan tubuh Tito. Keesokan hari, Sarah memutuskan untuk menemui ibunya dan menitipkan kedua anaknya di sana dengan alasan ingin melamar pekerjaan baru di sebuah bar. Mendengarnya sang ibu tampak kurang setuju karena ternyata ibu Sarah juga telah mendengar rumor mengenai mendiang suami Sarah yang merupakan seorang pengedar narkoba. Jadi dia tidak ingin Sarah mengulangi kesalahan yang sama dengan bekerja di sebuah bar. Tetapi tuduhan sang ibu kepada mendiang suaminya membuat Sarah tersinggung dan bergegas pergi. Sementara itu, Leo dan anak buahnya telah menangkap dua orang teman Tito di apartemen mereka. Leo menjelaskan bahwa dia mendapat informasi mengenai Tito yang merampok barangnya. Jadi meminta mereka memberitahu di mana Tito berada. Hanya saja, mereka mengaku sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tito. Menganggap keduanya berbohong, maka dengan brutal Leo menghabisi mereka. Di tempat berbeda, Sarah membeli kapak dan gergaji tangan.
Tampaknya ia memiliki sebuah rencana dengan peralatan itu. Begitu kembali ke rumah, Sarah segera melapisi seluruh kamarnya dengan plastik dan mempersiapkan tubuh Tito untuk dimutilasi. Ketika hendak memulainya, Sarah tidak sengaja menemukan sebuah senjata dari saku Tito. Setelah mengamankan senjata itu, Sarah pun dengan ragu mulai memisah-misahkan tubuh Tito. Potongan-potongan tubuh Tito kemudian Sarah masukkan ke dalam kantongan-kantongan kecil. Selesai melakukan pencincangan, Sarah pun membersihkan kamarnya. Sarah juga membersihkan tubuhnya dari noda darah Tito, sembari memikirkan kemana potongan-potongan tubuh tadi harus dia buang. Keesokan pagi, Sarah pergi menjemput anak-anaknya dan membawa Ben ke psikolog guna mengatasi masalah bicaranya. Kebetulan, Leo juga berada di gedung yang sama, sedang merawat luka di tangannya. Psikolog lalu menjelaskan kepada Sarah bahwa Ben tidak berbicara karena trauma yang sangat dalam, tetapi akan berbicara setelah dia siap. Penjelasan ini membuat Sarah kecewa, sehingga segera meninggalkan psikolog tersebut. Saat berjalan meninggalkan gedung, Lucy berulang kali menyebut nama Tito, meskipun Sarah berusaha melarangnya. Malang, ucapan Lucy terdengar oleh Leo yang saat itu keluar dari lift. Merasa curiga dengan keluarga kecil itu, maka Leo memutuskan untuk menguntit mereka. Tetapi saat itu dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Malam itu, setelah menidurkan anak-anaknya, Sarah berkeliling untuk membuang potongan tubuh Tito ke berbagai tempat sampah di seluruh lingkungan tempat tinggalnya. Keesokan pagi, Sarah keluar untuk memastikan kantong sampahnya diangkut oleh petugas. Namun Sarah juga menyadari dua orang yang kita kenal sebagai Makers dan Terry tengah mengawasinya. Karena itu, Sarah segera kembali ke apartemen dan mengajak anak-anaknya pergi. Sayang kedua anggota geng ini langsung menghadang mereka. Ketika melihat Leo sampai di sana, tiba-tiba Ben berlari ke jalan dan menghentikan truk sampah yang melintas. Menyadari ada yang tidak beres, petugas sampah pun mengkonfrontasi kelompok Leo. Melihat adanya peluang, Sarah bergegas menarik Lucy untuk mendatangi Ben. Merasakan ketakutan dalam diri Ben, Sarah bertanya apakah Leo yang menghabisi ayahnya, dan dengan mengangguk, Ben mengkonfirmasikannya. Lantas selagi kelompok Leo sibuk menghadapi para petugas sampah, Sarah segera membawa anak-anaknya meninggalkan lokasi tersebut menuju ke rumah ibunya. Di malam hari, Sarah berjanji pada Ben bahwa Leo tidak akan pernah menyakiti mereka lagi. Pada momen ini, Ben akhirnya mengucapkan kata pertamanya sejak hari kematian sang ayah, membuat keluarga kecil itu bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena setelah meninggalkan kamar, Sarah mendapati Leo yang sudah ada di dalam rumah. Mengetahui maksud kedatangan Leo, maka Sarah berjanji akan membawa Tito menemuinya 1 jam lagi. Dari situ Sarah pulang ke apartemennya dan menemukan kondisi yang sudah berantakan. Sepertinya Leo dan anak buahnya telah menggeledah tempat itu. Tetapi Sarah melihat satu kantong plastik di lemari yang sama sekali tidak tersentuh. Sarah selanjutnya berdandan sebelum berangkat menuju bar milik Leo. Begitu Sarah tiba, Makers dengan kasar mengantarnya ke ruang bawah tanah untuk menemui Leo. Manakala Leo bertanya tentang Tito, maka Sarah meminta mereka membuka tasnya. Yang membuat mereka ngeri, Sarah mengeluarkan batok Tito dari dalam tasnya. Terry bahkan menyebut Sarah sebagai psikopat. Sarah kemudian menyebutkan nama mendiang suaminya. Mendengar nama itu, sontak Leo menyadari kedatangan Sarah sebenarnya adalah untuk membalas dendam. Jadi, dia memberikan kode kepada anak buahnya untuk menghabisi Sarah. Tetapi Sarah segera mengeluarkan senjata yang ia sembunyikan di dalam batok Tito dan dengan cepat menembak ketiga penjahat itu. Sarah lalu mendekati Leo yang terluka parah dan bertanya mengapa dia menghabisi suaminya. Leo mengungkapkan saat itu dirinya sedang menagih hutang kepada seseorang. Tetapi suami Sarah yang kebetulan melihat berusaha ikut campur dan bertindak sebagai pahlawan. Leo juga memberitahu bahwa dia sengaja menyebarkan berita bohong tentang suami Sarah
karena sebenarnya pria itu bukanlah pengedar narkoba. Lantas secara diam-diam Leo mengambil senjata, namun Sarah lebih cepat menghabisinya. Sebelum pergi, Sarah mengambil rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak. Alhasil, berita mengabarkan bahwa kematian Leo, Terry, dan Maker terkait dengan penemuan potongan tubuh Tito. Kematian mereka juga dianggap sebagai akibat dari pertikaian antar geng. Selang beberapa hari, Sarah yang kini sudah merasa damai melanjutkan kehidupan normal bersama kedua anaknya. Ketika penjaga toko kembali mendekati Sarah dan berkata bahwa Sarah pasti dibayar mahal, serta mengungkapkan keinginannya untuk menjadi klien, maka sebagai tanggapan, Sarah meminta Ben mengambil 2 batang coklat dan menyerahkan bungkusnya kepada penjaga tersebut. Lalu mengatakan jika dia tidak membayarnya, maka Sarah akan langsung menemui manajemen guna memberitahu bahwa dia menunjukkan bagian pribadinya di depan anak-anaknya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.